Tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mari. Benar. Kuat. Nek rekod rasa dilanjut. Selesai. Nah, di sini kita bakal melanjutkan cerita yang part 2-nya. Kalian pastikan nonton yang part 1, nanti link di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel Vicky Piki, like, comment, and share ya, Mbak. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini ya. Iya. Kok kayaknya nggak ikhlas gitu ya? Sampai ada kesalahan gitu. Nggak like. Iya. Jadi kali ini kita akan mendengarkan versi cerita ekstrim dari Mbak Vicky. Tentang perhantuan ya. Iya, perhantuan, perhuntuan atau apa kan. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya perhuntuan. Oh iya, itu Nggak kayak channel perhantuan. sebelah itu. Oh iya. Biar lucu perhuntuan, biar kayak cute imut gitu, tapi kayak apa sih? Lupakan ya. Jadi apa nih? Cerita apa yang dipunya? Jadi aku tuh basically memang nggak anak indigo atau yang punya indera keenam gitu ya. Iya. Jadi aku tuh hanya sensitif pada saat-saat tertentu aja. Nah kebetulan aku punya pengalaman nih. Nah, Pas aku umur mungkin 8 tahunan mungkin apa? lebih kan? Lebih ya 9 ya mungkin ya. Nah itu jadi waktu kecil itu akan tinggal di Godong. Godong itu nama suatu daerah di Kabupaten Purwodadi. Oh, godong. Godong itu daun ya? Daun kalau yo godong. Jadi keinget nama suatu desa nih. Desa di Jepang itu apa ya namanya? Konoha ya. Konoha. Artinya daun. Iya, daun. Jadi aku waktu kecil kan tinggal di sana. Kalau orang tua itu kan pasti kan selalu berpesan sama anaknya ya, kalau misalnya maghrib itu jangan main di luar. Iya, benar. Kalau bisa di rumah aja, kalau nggak gitu kalau main boleh tapi jangan sampai maghrib gitulah. Nah pada saat itu aku udah dikasih tahu sama Bude itu kebetulan tuh tangga depan rumah, tapi itu udah kayak saudara gitu loh. Udah dikasih tahu kalau main pokoknya jangan lewat maghrib, jadi kalau sebelum maghrib lebih baik udah pulang. Nah pada waktu itu kalau nggak salah itu waktu bulan-bulan Ramadan, Bulan puasa ya? bulan puasa, aku ingat itu bulan puasa. Pas itu aku karena asik main sama temanku. Bentar. Ini kan bulan puasa. Kan buntunya deng, sorry, buntu ya. Buntunya kan di kerangkeng. Enggak lah, itu tuh kayak gitu tuh hantu pasti tetap ada lah. Masa sih? Sering bangun sahur kesiangan nggak? Iya. Nah itu tuh bisa aja hantu tuh bikin kita tuh jadi telat sahur. Masa sih? Iya. Sama aja kalau kita sholat kesiangan tuh sebenarnya kita juga diganggu loh. Oh, berarti selama ini saya nggak sholat itu karena itu ya? Ya, karena Jadi kebuka deh aib. Nggak bercanda sayang. Jadi gitu. Jadi terus aku kan di situ tuh di daerahku itu ada tempat yang untuk apa ya namanya tuh, kalau bahasa Jawanya tuh selepan. Oh, itu yang selepan itu kayak lapangan, tapi untuk pengeringan itu ya? Pengeringan padi gitu loh. Nah di situ tuh emang angker, jadi tuh udah dinasehatin sama Bude kalau main pulangnya jangan lewat situ, apalagi mendekati maghrib. Janganlah lewat situ karena itu udah mitosnya tuh udah kemana-mana gitu. Berarti itu terkenal ya di desa Godong itu ya, tempat itu? Iya, beberapa tahu kalau di situ tuh tempatnya gitu loh, tempatnya angker. Jadi makanya aku sering dikasih tahu kalau lewat situ tuh jangan sendirian dan jangan pas malam gitulah. Konfirmasi bentar, ini kan itu tadi tempat selepan kan? Berarti itu kan tempat menjemur kan? Menjemur padi. Berarti nggak ada pohon dong? Ada tapi
kayak lebih kayak lapangan luas gitu kan. Tapi kok bisa ya, maksudnya lapangan luas nggak ada, maksudnya nggak terlalu rimbun kan, nggak terlalu rimbun, bisa horor. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Serius. Enggak dilebokno ya. Iki aku cerita loh. Iki tapi kan tak ceritanya bener-bener. Mas, tiliki Mas. Tiliki saya Mas, aku ben lega Mas. Aku ki dingin iki. Orang ngono. Yo, iki Aku suarane ora kaget, sing kaget iki. Sumpah iki, aku mau kayak nek aku mau ngomong astagfirullah pasti pas kaget to, Mas. Iki aku ora kaget, tapi sing kaget dijawel kuwi. Mas, aja dulu anu Mas. Ki mau sing duwe ki suara sikilmu apa? Ora blas. Ora. Aku suara iki enggak nganu, enggak kaget. Oh, Aku kan kaget astagfirullahaladzim bener suarane. Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. kuwi kucing ya kuwi. Mas, aku nek suara bunyiannya rak kaget ya, Mbak. Yo ki berarti jelas. Mas. Wis jelas ya wis ora usah diperjelas meneh kuwi apa. Tapi shock aku. Nyarinya ke aku deh. Sorry teman-teman. Tadi sempat ganggu ya. Wah, distract. Itu bukan kita sengaja bikin apa, itu memang suara dari atas loh ya. Sumpah, ini tadi sumpah dia kagetnya natural. Sumpah, itu sebenarnya bukan kaget, itu suara tadi. Padahal kita di sini posisinya nggak ada siapa-siapa. Ya. Cuman bertiga aja ya. Bertiga sama kameramen. Jadi bener, tapi aku tadi Dari belakang ya, dari belakang itu bukan kaget soal suaranya. Tadi, Sumpah ini bukan settingan. tapi ada yang nepok gitu loh. Di kamu. Iya. Aku kagetnya tuh waktu kamu malah megang tanganku gini. Iya, itu waktu kan telat kan. Kan kalau misalnya refleks kaget kan langsung bebarengan sama suaranya. Coba kalian aneh dengerin. Parah anjir. Kita emang bikin video ini udah jam berapa nih coba? Ini jam 11 nih. Jam 11 malam. Ya. Ini kalau nggak percaya ini malam. Sama teman-teman ini hari Jumat ya. Nih. Dan coba. Jam 11 malam Jumat. Oke. Ya. Oke, ini mau dilanjut ceritanya. Bentar, saya masih shock. Ini juga emang benar-benar kita nggak nyeting ya. Enggak. Tapi emang tempat ini horor sih. Tadi sampai mana ya? Jadi sampai selepan itu ya. Selepan itu kan Kan terbuka. itu kenapa memang di situ diceritakan memang karena di situ kan kosong. Itu kan dipakainya cuma kalau ada musim panen kan. Nah, setiap harinya kan emang itu basically kosong. Jadi emang benar-benar nggak dipakai kan. Nah itu. Nah ketika itu pas bulan Ramadan itu, aku tuh ingat betul itu aku memang mau maghrib. Jadi kan aku pulang. Dan di situ tuh aku emang jalan sendirian. Memang samping depannya itu Di mana? Itu selepan itu sama rumahmu jauh nggak? jauh. Jauh. Lumayan sih, ya nggak jauh banget, lumayan. Aku jalan kaki kok pulang ke rumah itu dari Tapi rumah. sepanjang jalan itu situasinya Sepanjang suasana jalan itu gimana? selepan itu kanan kirinya itu rumah orang, perumahan gitu. Perumahan atau kampung gitu? Tapi ada rumah gitu loh. Terus tapi namanya waktu itu kan maghrib ya, mau mendekati maghrib. Pasti kan orang-orang sibuk di dalam rumah nyiapin buka puasa kan, otomatis sepi kan jalannya. Apalagi kan persiapan buka puasa lah, otomatis aku lewat jalan itu tuh sendirian. Itu bener-bener cari 5 maghrib ya? Iya, maghrib bener-bener. Jadi maghrib itu aku juga sebelum mau lewat pintunya itu, jadi pintu selepan itu tuh aku terus tiba-tiba dalam hatiku tuh, dalam pikiranku juga tuh keinget omongan bude aku itu, kalau mau lewat itu diingatkan baca bismillah atau bacaan apalah yang dibisa lah pokoknya. Nah aku tuh udah bismillah gitu kan, sambil aku jalan tuh, sambil jalan ngelewatin pintu itu. Sambil jalan, tahu nggak, pas tepat aku di tengah-tengah pintu selepan itu tuh aku nggak ada yang jawel gitu, itu nggak ada ya? Nggak ada yang nepuk, cuma gini, bah Gimana? bah tahu nggak, kayak refleks tadi. Kamu ketika refleks dek tadi kan langsung gini kan.
otomatis langsung gitu kan, refleks gitu kan. Aku juga gitu. B itu langsung gini. Dan kamu tahu yang tak lihat apa pas aku noleh ke belakang? Nggak ada siapa-siapa. Padahal aku tuh per 1 detik. No. Itu benar-benar nggak ada nggak ada apa-apa, nggak ada orang, nggak ada apa. Jadi setelah ada yang ngagetin ba itu suaranya kayak kakek-kakek. Bener, kakek-kakek ba terus aku terus ba itu suaranya tuh suara berat kayak kakek-kakek berat kakek-kakek gitu. Ba dengan di apa namanya? Ini situasinya nggak mendukung, kondusif, nggak kurang kondusif nih. Tapi nggak apa-apa. Minum dulu. Nah itu, ketika ba aku langsung noleh ke belakang dan itu nggak ada siapa-siapa. Serius itu? Iya, terus aku ngelihat, aku sempet enggak. Jadi aku tuh nggak melihat itu wujud apa, soalnya kan emang nggak ada siapa-siapa. Tapi aku denger, aku tiba, sampai aku diem dulu tuh. Terus bener-bener mastiin lihat kanan kiri ada orang atau enggak, dan bener-bener nggak ada orang. Rumah di samping kanan kirinya, di depannya itu tutup semua, nggak ada orang sama sekali. Ketika aku sadar itu nggak ada siapa-siapa, baru aku lari kenceng sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ketika aku lari, setelah itu ada suara menyusul, ketawa. Jadi itu terus langsung disusul dengan suara ketawanya. Astagfirullahaladzim. Kucing woi, kucing. Mama pada lama ya. Wes lah wes. Anjay. Bismillah. Kucing lah mungkin ya. Nek kucing kan ngono ya. Ini 3 kali loh mas. 3 kali loh. Pas aku cerita ya. Loh, tuh aku rak mengerti ya. Apa? Stay bad. Guys, Sorry, gangguan teknis. jadi kita 3 kali. Ini lah gangguan teknis, gangguan mistis. Gangguan. Jadi kita 3 kali ya ini ya. Bener-bener 3 kali ini loh teman-teman. Iya, jadi ini aku ceritain bener sih. Bentar, aku masih shock. Dan mudah-mudahan ini bukan gangguan dari yang aku ceritain ya. Tapi ini tuh bener-bener yang aku ceritain. Jangan gitu. Kayak nyarita kayak omah iki. Sorry. Kuat. Kuat gak? Kuat gak? Merah kuat gak usah dilanjut. Selesai. Ya. Lanjut. Nah itu, ini kita sambil menenangkan diri kita, ini masih deg-degan terus terang nih ya. Terus terang ya teman-teman, di sini tuh yang aku rasain ya. Ini entah kenapa ya. Emang dari awal sih, dari semenjak cerita Mbak yang tadi sampai ini, itu kayak di sini tuh pengap gitu. Kayak sesek. Apalagi ini udah jam-jam mendekati. Iya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini bukan settingan apa. Ini benar-benar literally kayak kita nggak tahu ya. Kita nggak ada rencana. Kita benar-benar nggak ada. Ini kita masih shock ya. Apalagi saya. Yang kamu rasain apa? Kalau aku sih nggak ngerasain apa-apa, cuma kaget sih sekarang. Itu tuh kayak Mas, kayak yang di apa namanya? Kayak yang kaget, tapi kagetnya tuh bukan kaget yang apa ya? Kayak yang nusuk, kayak ditonjok gitu loh dia sih.
Tapi masih kuat kan? Ya masih. Cuma tadi emang agak Ekstrim ya. Tapi benar-benar ini di luar dugaan kita. dugaan kita. Nah. Karena emang sebenarnya kita udah manti-manti sih ya. Aku tadi sebelum take video untuk ini juga aku udah berdoa sih, maksudnya minta perlindungan gitu, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi ini benar-benar gak ada apa-apa. Mudah-mudahan sih. Iya, sebenarnya oke, aman. Oke, lanjut kita. Benar. Jadi tadi sampai mana? Suara itu ya. Suara susulan itu. Nah, habis itu terus aku nyampe rumah, aku kan cerita tuh sama ibu aku. Tadi ngalamin ini gitu kan. Terus ibu aku bilang, ya sempet terus bilangin aku lagi, kamu kan udah aku bilangin, maksudnya udah ibu bilangin, makanya kalau lain kali kalau habis main itu pulangnya jangan marip-marip gitu. Karena di situ tuh emang tempatnya gitu loh. Untungnya tuh gini, masih mending tuh untungnya aku masih bisa pulang. Karena bahayanya tuh di situ tuh bisa gimana ya, ibaratnya ngilangin raga kita dulu, tahu? Bikin tersesat itu ya. Bikin tersesat. Ya, untungnya aku masih bisa pulang gitu. Karena ada kejadian itu kakak aku, saudara aku sendiri yang Budi itu, anaknya Budi itu di situ 2 hari baru ketemu. Dan ditemukan itu dalam keadaan bener-bener kelaparan. Kayak berapa hari gitu nggak makan? 2 hari kan, bener-bener habis itu bener-bener Itu terus ceritanya gimana katanya? Katanya main di pohon jambu di dalam situ, daerah Selepan itu kan ada pohon jambunya. Di situ main-main di situ aja. Dia merasa tuh cuma berapa jam gitu main di situ, nggak taunya 2 hari udah dicari, udah hilang gitu loh. Terus pulang-pulang tuh dia tuh kelaparan banget. Udah hampir dicari, dilaporin ke polisi karena kan laporan orang hilang itu ya. Karena kan udah 2 hari kan. Ya cuma itu sih kalau aku pengalaman waktu kecilku gitu. Terus berarti nggak pernah lihat wujudnya si kakek itu ya? Enggak ya? Untungnya enggak. Untungnya cuma suara ya berarti ya? Tapi karena kagetnya aku, mungkin karena aku kan ya tiba-tiba kaget, terus pertama kali ngalamin gitu, besoknya tuh aku langsung demam. Shock. Shock. Itu pasti shock dan aku habis itu aku udah nggak berani lagi kalau lewat situ pulang maghrib, nggak berani. Pokoknya kalau malam-malam lewat situ sendirian aku udah nggak berani sampai sekarang. Jadi aku di bekas Selepan itu ya. Sampai sekarang masih ada nggak sih? Setiap kan ini masih pulang kamu nggak sih? Kalau aku kan udah nggak pulang ke sana, aku udah lama sih nggak pulang ke sana. Sekarang kan aku juga udah tinggal di Semarang semenjak aku kuliah kan. Karena aku di situ di Godong itu cuma sampai lulus SD sih. Setelah itu aku pindah ke kota lain gitu loh. Jadi sampai sekarang enggak ada. Terakhir ke sana? Terakhir ke sana ya paling cuma nengok saudara aja di sana kan, karena masih ada tempat tinggal aku di sana juga. Tapi apakah kayak misalnya mitos yang itu ya, itu kan udah jadi mitos ya. Itu masih beredar atau udah kayak larut? Udah nggak larut. Udah larut sih, aku juga nggak dengar gimana lagi sih. Kabar terbaru di situ udah dibangun atau gimana? Kabar terbaru kalau tempatnya masih sama seperti itu, tapi untuk cerita yang gimananya kan aku udah nggak tinggal lama ya, jadinya nggak terlalu tahu. Ya paling cuma itu aja sih. Kalau lain-lain sih sebenarnya aku masih ada cerita lagi mistis, dan ini lebih mistis karena itu ceritanya di rumah aku sendiri yang sekarang kita tempatin ini tadi loh. Jadi mungkin kita akan bahas tempat ini, rumah ini tuh nanti di next di channel kamu ya pasti. Di channel aku, makanya tungguin aja nanti. Tapi emang bener ya. Yang ini clue aja nih, ini yang tempat yang paling horor tuh ya kita lagi syuting. Karena kan dulunya ini kan kosong ya, di lantai 2 ini, di lantai rumah kosong. Ya itulah. Saya ini bener-bener udah nggak bisa ngomong lagi ya, karena pengap di sini. Bukannya pengap apa ya?
Mungkin kamu nggak ngerasain nggak sih? Aku lebih ke deg-degannya karena tadi kan kamu refleks kaget ya. Ya. Aku kagetnya karena itu, tapi aku juga kaget karena suara tadi. Iya. Tapi ini benar-benar kayak di sini ya susah banget buat nafas nggak sih? Begitu ya. Kalau aku enggak sih, aku sekarang ngerasainnya apa? Dingin. Sesek gitu ya. Enggak, aku dingin. AC. Nanti boleh di replay lagi ya, maksudnya Iya. di menit keberapa? Itu bener-bener bukan settingan. Aku Bukan, tegasin bukan bukan settingan. Dan itu Demi Allah ya, ini bukan settingan ya. bukan. Dan kameramen juga nggak sengaja gini. Itu beda loh. Ini suaranya beda. Bisa Loh. dikasih lihat tuh jamnya. Jam Ini berapa? sekarang jam 11 lebih 15 menit. Nanti kapan-kapan bisalah aku ceritain pengalaman aku dan suamiku selama tinggal di rumah ini. Itu benar-benar. Parah sumpah. Aku baru ngalamin ini loh. Maksudnya selama Iya. di sini ya. Tapi kemarin pas posisi kamu sering main malam ke sini juga. Iya, pernah ya? pernah, cuman kayak yang Matiin lampu gitu ya. Di belakang itu Tiba-tiba mati paling listrik. itu belum sih. Belum ya, belum Itu- se-ekstrim. Berarti ekstrim ini tadi ya. Ini sih paling Ini kayak asik. kita- Itu yang pas kita di ruang keluarga itu ya. Pas rame itu berasa auranya tuh rame. Tapi ini tadi kayak lebih ekstrim ya, kayak mau Ini- ngusir kita ya. Iya kayak Kayak gak mau udah kayak dibahas ya? iya kayak gitu terus gitu sih. Ini aku merinding lagi nih sumpah. Oke. Serius gak bohong. Paling parah nih ya, aku pengalaman di sini nih ya. Di lorong pintu deket kamar anak-anak gitu ya. Oh gitu ya. Yes, berdiri di situ entah itu siapa nggak tahu. Itu pas waktu Iya itu kira-kira- rame-rame sama suamimu itu. Oke, itu nanti bisa kita ceritain di next part time. selanjutnya. Dan sebenarnya saya udah nggak kuat dan terima kasih udah menonton video ini tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel Vicky Piki. Jangan lupa juga di subscribe di channel Iya, Guru. semua linknya ada nanti di deskripsi. Dan terima kasih udah nonton sekali lagi terima kasih. Ya. Sampai jumpa di next video karena saya udah nggak kuat. Bye bye. Dadah.